Kriteria pita cukai sendiri harus dikenali masyarakat Tulungagung. Karena jika tidak memahami kriteria apa saja terkait pita cukai, maka akan banyak masyarakat yang tidak menghindari penggunaannya. Kriteria-kriteria terkait pita cukai disampaikan oleh narasumber dari kantor Bea dan Cukai Tipe Madia Pabean C. Blitar. Kalau kita lihat dengan kaca pembesar, pita cukai itu, kertas pita cukai dilihat dengan kaca pembesar akan terlihat jelas serat kasat mata berwarna coklat dan jingga. Jadi ada serat yang bisa kita lihat berwarna coklat dan jingga. Next, hologram. Hologram itu kalau kita lihat dengan kaca pembesar, itu ada tulisan BCRI terus 2021 seperti pada gambar. Cukai sendiri merupakan pungutan tarif pajak oleh negara terhadap suatu barang yang bersifat atau memiliki karakteristik tertentu. Maka itulah barang seperti rokok atau hasil tembakau lainnya, bahkan minuman beralkohol, perlu diberi pita cukai karena mendapatkan pengawasan ketat pemerintah atau bea cukai. Pita cukai adalah simbol bahwa barang yang beredar di pasaran tersebut sudah membayar lunas bea cukai yang dikenakan. Biasanya bentuk pita cukai merupakan kertas yang mempunyai hologram atau unsur keamanan tertentu yang biasa kita lihat pada pita cukai rokok. Sedangkan spesifikasi pita cukai setidaknya mengandung hologram keamanan, cetakan keamanan, serta kertas keamanan khusus. Tadi juga sudah menggunakan sinar UV. Ya. Sinar UV itu yang biasa kita gunakan untuk mengecek keaslian uang ya. Yaitu kalau kita pita cukai kita sinari dengan sinar UV, itu tidak memendar. Jadi memendar itu maksudnya dia tidak memantulkan cahaya, dia menyerap cahaya. Seperti yang warna biru itu ya. Sedangkan kalau kertas HVS kita sinari dengan sinar UV, pasti akan memantulkan cahaya. Dia memantulkan cahaya, dia tidak menyerap cahaya. Ya. Peserta yang hadir pun sangat antusias karena pemahaman terkait pita cukai dan penggunaannya sangat penting bagi pembayaran pajak ke negara. Dalam pembekalan diberikan kesempatan tanya jawab. Apakah antara rokok satu dengan yang lainnya itu sama? Misalkan antara gudang garam dengan jarum atau dengan sampur dan lain sebagainya. Kalaupun itu harganya berbeda-beda, bagaimana cara untuk menentukan harga dari masing-masing produk rokok tersebut? Ada golongan ya, golongan 1, golongan 2, SKM. Nah kalau SKT itu dia golongan 1 atau golongan 2 atau golongan 3. Nah SKM itu yang golongan 1 itu produksinya di atas 3 miliar batang dalam setahun. Nah ini pabrik besar seperti yang gudang garam, Sampurna, Jarum seperti itu. Nah itu tarifnya itu 740 per batangnya itu. Nah ini tarif lama, mungkin tarif barunya nanti ya sampai 800-an itu. Nah itu tarifnya. Terserah dia mau jual berapa, yang penting satu batangnya dia bayar sejumlah 800 atau 740 tadi. Nah itu. Kalau yang golongan 2-nya 470. Ada yang 455. Nah ini antara 500 juta sampai dengan 3 miliar, itu golongan 2. Nah untuk yang SKT ini juga tidak ada batasan harga. Nah ini yang jelas dia kalau tidak melewati sejumlah 500 juta batang, dia masih golongan 3. Tarifnya 110 rupiah.
Nah, anggap aja kita anggap tarif paling murah itu adalah Rp110. Harganya terserah, mau dia pasang harga 3.000, 5.000 tidak masalah. Ya itu kalau memang dia laku harga mahal ya silahkan. Yang jelas tarifnya dia sama Rp110. Diharapkan dengan kegiatan ini, peserta yang hadir mampu mengenali cukai yang diperjualbelikan di wilayahnya masuk dalam kategori legal atau ilegal. Selain itu juga mampu menjadi sumber informasi yang valid sebagai dasar pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Tulungagung. Outputnya atau outcome-nya nanti yang kita harapkan adalah bahwa dari pejabat dari kecamatan atau pejabat dari desa, dalam hal ini Pak Lurah atau Pak Kepala Desa dan juga perangkatnya, itu pertama memahami terkait dengan pentingnya dana, terkait dengan pentingnya cukai itu sendiri, nah, yang dihasilkan dari rokok yang legal. Nah, dan ini juga harus memahami ada yang mengganggu cukai tadi, kegagalan penerimaan cukai tadi, salah satunya diganggulah seperti itu dari peredaran rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini dia tidak ada kontribusi ke negara, bayar cukainya katakanlah pun bayar itu dia tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, dengan memahami hal-hal yang tersebut, maka para pemimpin di kecamatan atau Pak Camat, Pak Lurah atau Pak Kepala Desa dan perangkatnya, dia bisa memahamkan atau memberikan pemahaman ke masyarakat di kecamatannya atau di daerahnya, di desanya, untuk bersama-sama kita berantas rokok ilegal tadi, rokok yang tidak memberikan kontribusi ke negara. Nah itu kita upayakan, kita sangat terima kasih membantu tugas kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah seperti itu. Jika peredaran barang kena cukai ilegal dapat dicegah, maka dapat membantu pendapatan negara, yang mana dari pendapatan negara tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ya, diharapkan kepada para pengusaha rokok untuk berbuat yang baik sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang membuat suatu produk itu ya harus ilegal sesuai aturan, jangan memalsukan dan lain sebagainya demi keuntungan yang tidak berarti. Dari pembekalan ini diharapkan peserta yang hadir bisa menyebarluaskan informasi yang didapat kepada masyarakat sekitarnya terkait barang kena cukai ilegal, sehingga bisa memutus rantai cukai ilegal di Tulungagung. Saya Meveni Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.